Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniana Budianti Saraswati Pasha dari kelas 10M. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah frekuensi dari ekosistem, seperti spesies gen pada suatu tempat. Jadi, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman yang terjadi akibat adanya perbedaan seperti jumlah, tekstur, warna maupun sifat-sifatnya. Indonesia dengan keanekaragaman hayatinya, baik itu flora maupun fauna. Keanekaragaman hayati itu sering dikenal dengan sebagai biodiversitas. Biodiversitas adalah suatu tingkat yang berada di bumi. Indonesia dengan keanekaragaman yang baik itu flora maupun fauna. Keanekaragaman hayati sering kita kenal dengan biodiversitas, yaitu tingkatan yang ada di bumi. Keanekaragaman hayati di lingkungan ekosistem darat jumlahnya lebih tinggi dibanding dengan biodiversitas di kutub. Hal ini terjadi dikarenakan cuaca maupun iklim. Perubahan yang terjadi di lingkungan sangat buruk bagi spesies. Hal ini bisa memicu adanya kepunahan spesies lain karena adanya lingkungan yang buruk. Selanjutnya ada tingkatan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada tingkat keanekaragaman hayati. Tingkatannya ini ada tingkatan gen, tingkatan spesies, tingkatan genus, tingkatan family, tingkatan ordo, dan tingkatan kelas. Tingkatan-tingkatannya yang pertama ada tingkatan gen. Tingkatan gen yaitu tingkatan yang membentuk ciri atau sifat pada semua makhluk hidup. Keanekaragaman tingkatan gen ini terjadi adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies dalam hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa keturunan yang dapat dijumpai dalam kromosom. Keanekaragaman tingkatan ini disebabkan oleh variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat ditemukan di kromosom. Keanekaragaman ini cukup mudah sekali dikenali dengan ciri-ciri, nama ilmiah yang sama, atau dengan perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Contoh tumbuhan yang memiliki tingkatan gen yaitu mangga atau Mangifera indica dengan varietasnya yaitu mangga aromanis, mangga manggolek, dan mangga mana lagi. Selanjutnya ada tingkatan ekosistem, yaitu tingkatan ini disebabkan oleh adanya perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Contoh tingkat ekosistemnya itu ada lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung dengan daerah yang dingin. Selanjutnya ada klasifikasi keanekaragaman hayati. Yang dimaksud dengan klasifikasi ini adalah suatu yang didasarkan pada perbedaan atau persamaan morfologi pada suatu makhluk hidup. Klasifikasi keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi buatan dan klasifikasi filogenetik. Klasifikasi buatan ini adalah klasifikasi yang diklasifikasikan memakai satu atau dua ciri pada makhluk hidup. Sedangkan klasifikasi filogenetik ini klasifikasi yang didasarkan pada jauh atau dekatnya hubungan antara takson satu dengan lainnya. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi dua, yaitu flora dan fauna. Keanekaragaman flora di Indonesia sudah sangat banyak, tetapi ada salah satu flora di Indonesia yang sudah sangat terkenal, yaitu Rafflesia arnold atau yang sering kita kenal dengan bunga Rafflesia. Flora di Indonesia termasuk ke dalam flora Melanesia. Tumbuhannya yang dikenal dengan cukup besar, batang yang cukup besar, dan daun yang sangat lebat. Selanjutnya ada fauna. Fauna didasarkan dengan garis Wallace dan garis Weber. Terdapat di 3 wilayah, yaitu Australian, Oriental, dan Peralihan. Fauna di Australian berada di Papua atau kepulauan lainnya. Contoh hewannya seperti burung cendrawasih. Selanjutnya ada fauna oriental, yaitu terletak di Bali, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Contoh hewannya ada badak Sumatera, gajah, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada fauna peralihan,
yaitu di mana fauna tersebut terletak di tengah-tengah Indonesia. Contohnya, itu hewannya ada anoa dan maleo. Selanjutnya, ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi dua, yaitu dengan metode in situ dan metode ex situ. Metode in situ ini dilakukan di flora dan fauna itu berada. Contohnya, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Taman Nasional, Suaka Alam. Selanjutnya ada metode ex situ, yaitu metode yang dilakukan dengan flora dan fauna itu ditemukan di tempat aslinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.